Jadi ceritanya dia lahir 8 hari lebih cepat dari yang diperkirakan. Saya punya dosen pembimbing itu lagi liburan, jadi saya pikir, oh mampus. Gue bilang, Ji, kenapa kencing celana nih? Saya kira kencing celana tuh. Saya pindah begini, saya lihat saya punya spray tuh. Saya bilang gini, nih sayang bangun. Kayaknya saya air ketuban pecah nih. Hai kawan Get Lost, selamat datang kembali di Get Lost Safely Bu channel YouTube. Untuk kalian yang baru nonton saya punya video, kenalkan saya punya nama Brigita. Selamat menyaksikan. Jadi video berikut ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, silakan nonton video sebelumnya tentang persiapan lahiran di Republik Ceko. Nah, nanti linknya saya taruh di bawah, oke? Video kali ini saya akan cerita tentang tesis dan proses bersalin. Nah, jadi due date-nya saya seharusnya melahirkan itu pada tanggal 21 Agustus 2020. Lalu batas pengumpulan tesis itu tanggal 14 Agustus 2020. Jadi berselang 1 minggu dari batas kumpul tesis dengan due date-nya melahirkan. Kalau kalian nonton video yang sebelumnya, saya akan jelaskan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk dibawa ke rumah sakit. Video itu direkam 2 hari sebelum lahiran, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2020. Jadi ceritanya dia lahir 8 hari lebih cepat dari yang diperkirakan. Jadi dia lahir tanggal 13 Agustus. Terus kita dari rumah sakit juga tanggal 11 Agustus itu ya. Nah, jadi rencananya saya belum siapkan semuanya. Rencananya itu saya mau siapkan semuanya setelah saya selesaikan tesis dulu, kirim, baru siapkan sisa-sisanya. Nah, jadi tesis ini hampir selesai. Di tanggal 9 Agustus, saya sudah kasih tesis ini ke dosen pembimbing untuk revisi. Ya. Yang belum waktu itu adalah sebagian kecil dari diskusi, abstrak, terus beberapa bagian gitulah. Cuma itu saja. Nah, jadi saya kirimkan, terus tidak ada balasan. Terus waktu saya kirim ke emailnya si dosen pembimbing ini, ternyata saya dapat jawaban otomatis kalau saya punya dosen pembimbing itu lagi liburan. Jadi saya pikir, oh mampus, dosen lagi liburan, dia tidak akan lihat saya punya tesis. Nah, jadi saya bilang biarlah, sementara dia revisi, saya tulis, saya kerjakan. Tanggal 12 Agustus, saya masih jalan nih, saya masih jalan kaki nih dengan perut besar nih, saya masih oke aja saya jalan kaki. Saya jalan keluar karena saya mau makan coklat dan biskuit tidak ada, saya pergi beli. Terus saya masih rekam video. Nah, video ini saya rekam 1 hari sebelum saya melahirkan ceritanya. Nah, malamnya saya pikir begini, saya bikin abstraknya besok saja KP, tapi saya pikir jangan. Saya selesaikan semuanya sampai abstraknya itu malam jam berapa ya? Jam 1 itu, kalau tidak salah jam 1 malam saya selesaikan abstrak. Nah, cuma satu saja yang kurang, itu acknowledgement. Itu apa? Bukan lampiran, bagian kayak 1 halaman untuk ucapan terima kasih, begitu. Itu saja yang saya belum bikin. Terus saya bilang, saya sudah capek, jam 1 jadi saya tidur. Nanti besok pagi saya lanjutkan lagi. Tanggal 13 subuh, waktu itu sekitaran kayaknya tuh jam 4.50 atau jam 4.55 subuh pagi. Saya tidur toh, terus tiba-tiba begini saya terbangun, saya rasa itu kayak tendangan begitu, bum. Tidak begitu sakit, tapi agak sakit. Terus tiba-tiba saya basah nih. Gue bilang, Ji, kenapa kencing celana nih? Saya kira kencing celana toh. Saya pindah begini, saya lihat saya punya spray toh.
ada itu kayak bulat begitu. Ya Tuhan, saya kencing celana, tidak bisa tahan kencing. Sudah, saya pergi ke kamar mandi toh. Saya pergi ke kamar mandi, saya duduk, saya mau kencing begini. Ih, tidak ada yang keluar. Saya bilang, Ji, kenapa? Saya kencing celana baru saya tidak kencing ke kamar mandi nih. Terus saya kembali ke tempat tidur toh. Saya baring begini. Saya kencing lagi. Saya kira kencing nih. Tuh, lancur sekali. Saya kan tidak tahu toh. Baru saya bilang Peter begini. Saya bilang suami toh. Saya bilang begini, Nenek, sayang, bangun. Kayaknya sampai air ketuban pecah nih. Baru dia bangun langsung tuh. Ayo, tong pergi ke rumah sakit. Saya bilang, tapi saya tidak tahu ini air ketuban yang pecah kah saya kencing celana. Air ketuban yang pecah kah saya kencing celana. Baru dia bilang, suster bilang kalau kau pikir kau air ketuban pecah, tong pergi ke rumah sakit. Sudah, nih, saya pakai pakaian, tong angkat tas yang tidak lengkap itu, tong pergi ke rumah sakit. Satu hal yang saya ingat, saya bilang dia, kau bawa sap laptop, saya harus selesaikan tesis belum selesai toh. Jadi dia bungkus sap laptop dengan cas, taruh di tas. Tong bawa tas, turun tangga yang tong turun ke bawah 3 lantai ini, taruh ada lift lagi, jalan pegang perut begini baru tong pakai mobil ke rumah sakit dekat saja, jadi 7 menit tong sudah hampir di rumah sakit. Siapa beol? Beraga. Jadi lanjut cerita. Jadi jam 5 itu kita ke rumah sakit ya. Terus sampai di sana kita ring rumah sakit. Terus bilang sama susternya begini, suster, ini kita tidak tahu apakah memang air ketuban sudah pecah atau belum, tapi kayaknya sudah pecah. Suster bilang, suster kasih ini sesuatu gitu toh, saya harus taruh di, saya punya kayak pakaian dalam, baru pergi ke kamar mandi saya pakai. Kamu tahu saya ke kamar mandi itu toh darah-darah begitu dia keluar. Jadi sudah air ketuban pecah. Kan tahu saya kayak tidak percaya karena saya punya tesisnya belum selesai. Terus hari berikutnya saya harus sudah kumpulkan begitu. Sudah, jadi dong bawa saya ke ruangan. Terus dong cek bayinya gitu, karena memang sampai air ketuban sudah pecah. Terus tidak sakit sama sekali. Itu yang saya kira, saya kencing celana karena saya tidak rasa sakit. Terus air ketubannya sudah pecah. Pagi itu dia belum sakit juga, air ketuban keluar terus. Terus dong cek. Terus dokter datang periksa, bukan 2. Terus dong bawa saya ke dalam ruangan begitu. Sapu, suami ini tidak bisa masuk tuh, harus tunggu jam berkunjung dari jam 2 sampai jam 5. Udah, jadinya dong taruh saya barang-barang tas tidak lengkap itu bawakan terus taruh di dalam kamar yang nanti saya tinggal. Jadi setelah pemeriksaan awal itu, akhirnya dong putuskan untuk saya harus tinggal di rumah sakit karena air ketuban sudah pecah. Saya harus dikontrol terus begitu. Jadi sementara dong taruh saya ke ruangan, saya kasih keluar laptop, saya mulai lihat sapu tesis nih. Saya bilang, apa yang kurang? Pokoknya saya harus selesaikan. Saya harus upload sapu tesis ini ke dalam sistem. Karena dia punya model kan, di sub kampus itu, dia punya batas kumpul hari apa, begitu toh. Itu batas kumpul secara elektronik. Jadi, kayak tong upload tesis ini ke dalam sistem. Baru jam 7 tuh saya mulai kerja. Saya kerja, baru suster dengan dokter nih dong datang. Dia datang cek-cek saya nih. Baru dokter tanya bagaimana kontraksi setiap berapa menit. Tapi saya tidak mengerti kontraksi itu apa. Hancur, tidak ada waktu untuk baca-baca barang-barang tentang kehamilan dan segala macam tuh. Saya kan bikin tesis tuh. Aduh, hancur. Jadi saya tanya ini, Bapak dokter kayak ini, saya tanya begini, Pak dokter, yang nama kontraksi tuh sebenarnya dia rasa bagaimana kan? Baru Pak C bilang begini, oh itu ada yang bilang kalau dia perut sakit, pinggang sakit. Untuk saya kontraksi itu dia perasa seperti kayak saya ada dapat haid begitu, dapat datang bulan kayak ini. Dia pun sakit sama sudah. Jadi macam pinggang begitu. Perut tidak sakit, tapi pinggang yang sakit. Jadi dokter bilang, oh tiap orang tuh beda-beda. Ada yang rasa seperti pinggang sakit, ada yang rasa seperti perut sakit. Jadi saya mengerti, yang namanya kontraksi itu sakit ini. Nah sudah. Jadi setelah itu saya mengerti kontraksi itu apa. Memang sudah terasa sakit tuh. Lah terus, saya ini bikin subtesis nih. Sebentar saya bikin subtesis.
Saya ada rekam videonya juga sih waktu saya bikin tesis itu, rasa lucu karena rumah sakit bersalin baru saya kasih selesai tesis nih. Hai gengs, jadi ceritanya ini saya lagi di rumah sakit sekarang. Saya punya air ketuban sudah mulai pecah. Terus besok ini saya batas kumpul tesis. Untung tadi malam saya sudah kasih selesai semuanya. Tinggal kayak ucapan terima kasih begitu aja halaman itu. Dan sekarang kamu lihat kah? Aduh, ini mulai sakit-sakit kontraksi tapi saya tetap bikin tesis. Hancur. Sebenarnya saya pikir begini, kayaknya nanti besok setelah saya melahirkan baru selanjutnya bikin tesis, kan batas kumpul hari Jumat toh. Tapi saya pikir, jangan sampai nanti nih saya terlalu sakit baru saya tidak bisa bikin apa-apa toh. Jadi lebih baik saya kasih selesai hari ini. Jadi saya bilang saya pernah begini, aduh jangan kau lahir dulu kak, mama kasih selesai tesis dulu ya, mama kasih selesai tesis dulu ya. Tuhar, itu saya kerjakan tesis baru saat ini catat kontraksi ini setiap berapa menit, kontraksi ini setiap 10 menit, padahal saya baru bukaan 2. Tapi karena saya ini konsentrasi untuk bikin tesis toh, sama macam tidak rasa sakit terlalu begitu. Memang ada rasa sakit tapi saya tidak pikir begitu toh. Jadi rasa sakitnya tuh kurang, macam hilang karena saya gugup nih, saya bilang aduh tesis harus selesai. Oh syukur, waktu saya duduk bikin tesis pagi itu tanggal 13 Agustus pagi, saya dosen pembimbing dia kirimkan revisi tesis. Saya bersyukur sampai jadi itu hari itu saya bikin ucapan terima kasih selesai. Saya cek dia revisi, untung dia revisi tidak banyak juga ya. Dia bilang mungkin karena tidak ada waktu, toh saya juga kirim mepet-mepet, bagaimana saya bunting begitu, jadi apa-apa tuh susah begitu. Oh syukur sudah saya kerjakan, saya perbaiki semua yang dia bilang, saya upload ini tesis ini ke dalam sistem, pokoknya semua yang dong butuhkan itu saya taruh ke dalam sistem. Ini saya baru selesai kasih masuk tesis ya. Mama, dan itu semua selesai dalam kurun waktu 2 jam. Yo, jadi setelah 2 jam itu sapu tesis sudah selesai toh. Saya upload, pokoknya saya tutup laptop dan saya fokus untuk ini proses melahirkan ini. Ya ampun, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak ada persiapan, saya tidak baca hal-hal yang dong kasih dari rumah sakit itu ya. Saya tidak belajar begitu sebelum melahirkan. Bagaimana? Saya urus tesis semua, siapa mau urus? Saya pikir nanti ada 1 minggu saya bisa urus semua kak. Tak ada ya. Pokoknya saya selesaikan sekitaran jam 9, setengah 10. Saya mulai baring saja, baring tempat tidur, perut sakit. Baru karena terlalu sakit, akhirnya dong datang cek saya tuh. Suster nih ada yang datang, dong cek saya, baru dong bilang oh memang saya kontraksi terlalu sering begitu. Udah akhirnya sekitaran jam 11, dong kasih pindah saya ke ruangan bersalin. Jadi ada kamar khusus lagi di mana saya akan bersalin di situ. Dong bawa saya ke atas. Jadi suami ini suka kembali, dia suka gelisah, dia tunggu saya di depan. Jam 11 saya pesan dia sebelum gini, dong telepon kok kak. Ini dong mau kasih pindah saya ke ruangan bersalin. Nah jadi kalau ke ruangan bersalin itu dia boleh ikut, tapi ke ruangan di tempat yang nanti saya tinggal itu dia tidak boleh masuk, hanya boleh masuk saat waktunya besuk begitu, waktu besuk. Pokoknya saya punya proses melahirkan ini agak susah karena dari jam berapa itu, dari jam 10-an begitu waktu bukan 3 itu sampai jam 3, jam 4 sore itu dia tetap bukan 3, tidak tambah besar. Baru saya kontraksi tuh terus setiap 2-3 menit baru kontraksi yang hancur-hancur punya nih, sakit sampai terjadi. Sampai dong kasih saya ini oksitosin kayak itu untuk mempercepat pembukaan. Pokoknya singkat cerita, saya melahirkan jam 6.29, jadi hampir jam setengah 7 itu bayinya keluar. Dan ternyata itu bayi laki-laki yang tong dapatkan, dan dia pun nama adalah Daniel.